Luca Marini mencatatkan waktu terbaik dengan torehan 1 menit 29,978 detik di sirkuit Mandalika pada Sabtu tanggal 14 Oktober tahun 2023 pagi WIB. Pembalap Muni VR46 Racing tersebut disusul oleh duo Aprilia Racing, Maverick Vinales dan Aleix Espargaro. Sementara itu, Francisco Bagnaia memulai dari posisi ke-13. Francisco Bagnaia harus memulai kualifikasi dari sesi 1 Q1 pada Sabtu tanggal 14 Oktober tahun 2023 ini WIB. Dia bersaing bersama Luca Marini, Johann Zarco, Joan Mir, dan Enea Bastianini. Dia harus masuk dua besar untuk melanjutkan kepada sesi kualifikasi 2 Q2. Bagnaia hanya berada di tempat ketiga hingga sesi menyisakan 3 menit. Namun, dia mengambil alih pimpinan ketika menyisakan 2 menit sebelum digeser Luca Marini sesaat kemudian. Pada semenit terakhir, Bastianini menggeser rekan setimnya, Bagnaia, yang dipastikan takkan mengikuti Q1. Bastianini pun lanjut ke Q2 bersama Marini. Di sisi lain, Bagnaia tidak mengikuti Q2 untuk pertama kalinya pada musim ini. Sesi Q2 diawali dengan Aleix Espargaro yang memimpin. Marc Marquez dan Jorge Martin kemudian menyusul, diikuti oleh Fabio Quartararo dan Jack Miller. Jorge Martin kemudian mengalami kecelakaan di tikungan 16. Dia kemudian langsung berlari keluar sirkuit agar bisa segera kembali ke pit dan kembali mengaspal, melanjutkan sesinya. Aleix Espargaro masih menjadi yang tercepat hingga sesi menyisakan 5 menit. Maverick Vinales menyusul diikuti oleh Fabio Quartararo. Luca Marini kemudian bergerak ke peringkat kedua, namun turun lagi ke peringkat ketiga. Sebab, Vinales mengambil alih pimpinan, menggeser Aleix Espargaro. Marini tak menyerah. Dia kemudian menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 29,978 detik. Pembalap andalan Ducati, Francisco Bagnaia, memberikan komentarnya menghadapi hari kedua MotoGP Indonesia 2023. Laporan langsung jurnalis, Agung Kurniawan, dari sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Penampilan kurang menggigit ditunjukkan Bagnaia sepanjang hari pertama gelaran MotoGP Indonesia 2023, Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2023. Mengaspal di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pembalap berkebangsaan Italia itu masih kesulitan. Mengawali sesi dengan tajuk latihan bebas alias free practice (FP), Bagnaia menduduki urutan ke-6. Dia berada urutan tersebut usai menorehkan waktu lap terbaiknya 1 menit 32,570 detik. Alih-alih mampu memperbaiki posisi di sesi berikutnya, Bagnaia justru meros saat memperebutkan spot kualifikasi 2 Q2. Dalam sesi latihan alias praktis MotoGP Indonesia 2023, juara dunia musim lalu itu tertahan di urutan ke-16. Dengan waktu lap terbaik 1 menit 31,635 detik, Bagnaia harus menjalani perjuangan panjang dari sesi Q1. Hasil ini tentu mengkhawatirkan karena pembalap jebolan akademi milik Valentino Rossi VR46 Riders Academy itu terpaut jauh. Ya, Bagnaia tertinggal hingga 1,1 detik dari rider Aprilia Aleix Espargaro yang keluar sebagai yang tercepat di sesi itu. Mendapatkan hasil seperti ini, Bagnaia sama sekali tak menyangka bahwa dia gagal lolos langsung ke Q2. Torehan ini semakin ironis mengingat rekan setim Enea Bastianini tersebut menggeber Desmosedici, motor tergarang di grid kelas utama. "Saya tidak expect buat out dari Q2, ucap Bagnaia saat ditemui di media scrums MotoGP Indonesia 2023. "Saya merasa hebat dengan motor ini, saya telah berupaya keras," tuturnya menambahkan. Lebih lanjut, rider berusia 26 tahun tersebut mengaku sudah berupaya meningkatkan aspek performanya namun belum membuahkan hasil. "Kami improve di beberapa sisi teknis yang sebelumnya tidak bekerja dengan baik sesuai dengan adjustment hari ini," kata Bagnaia.
Kendati demikian, ada sisi positif di mana aspek pengereman memberinya sensasi yang bagus di sirkuit Mandalika. Motornya sangat smooth dalam pengereman. Saya berada di kondisi di mana saya tidak menyangka bisa keluar dari sini, terasa aneh, kata Bagnaia. Tapi ini tidak masalah, mungkin saya perlu penyesuaian dan improve solusi, masalahnya lebih baik lagi, imbuhnya. Berkaca dari penampilannya pada hari pertama, Bagnaia bersiap untuk mendapatkan kemungkinan terburuk di sesi yang tersisa pada MotoGP Indonesia 2023. Ya, Bagnaia rawan tergusur dari puncak klasemen oleh Jorge Martin Pramac di mana selisih keduanya hanya 3 poin saja. Saya menantikan untuk besok karena kami melakukan beberapa penyesuaian, kami juga menyiapkan kemungkinan buruknya, ucap Bagnaia. Pembalap tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, ketakutan Marc Marquez gabung Gresini Ducati di MotoGP 2024. El Diablo julukan Fabio Quartararo mengatakan kehadiran Marc Marquez bakal menyulitkan sederet pembalap top, mengingat The Baby Alien julukan Marc Marquez akan mendapatkan motor yang kompetitif. Marc Marquez akan membuat hidup kita pembalap lain, menjadi sangat sulit. Dia akan memiliki motor yang sangat kompetitif dan akan membuat hidup kami menjadi sangat sulit, tegas Fabio Quartararo mengutip dari Speedweek, Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2023. Keputusan besar diambil Marc Marquez. Ia memutuskan pindah ke Gresini Ducati setelah sejak 2013 memperkuat Repsol Honda. Setelah gabung Gresini Ducati, Marc Marquez terang-terangan mengatakan ingin tampil kompetitif lagi di MotoGP. Sebab, setelah mendominasi MotoGP pada tahun 2013 sampai tahun 2019, performa Marc Marquez menurun dari MotoGP 2020 hingga saat ini. Karena itu, bakat luar biasa yang dimiliki Marquez tentu akan sangat menakutkan jika dipadukan dengan motor Desmosedici GP23 yang merupakan motor terbaik di MotoGP saat ini. Hal itulah yang membuat Fabio Quartararo yakin rider berusia 30 tahun itu bakal membuat rider lain menderita untuk bersaing di papan atas pada MotoGP 2024. Meski begitu, Fabio Quartararo yang berstatus juara MotoGP 2021 mencoba bersikap tenang. Ia pun tidak mau dipusingkan dengan kontraknya di Yamaha yang berakhir pada MotoGP 2024. Selain bertahan di Yamaha, ada beberapa tim pabrikan yang bisa dituju Fabio Quartararo, sebut saja Aprilia Racing hingga Repsol Honda. Saya tetap tenang. Itu adalah sesuatu yang tidak saya pikirkan saat ini, jelas pembalap berpaspor Prancis tersebut. Pembalap MotoGP asal Spanyol, Marc Marquez memberi tanggapan usai berpindah tim dari Repsol Honda ke tim Ducati Gresini mulai musim 2024 mendatang. Ia menjelaskan bahwa keputusannya keluar dari Honda sudah diinginkan sejak musim berjalan di tahun 2023 karena sudah merasa tak cocok dengan tim. Ia sempat berdiskusi dengan petinggi tim dan keluarganya terkait keputusan tersebut. Marc Marquez kemudian menjelaskan bahwa pilihannya adalah keluar dan bergabung ke Gresini yang sudah menawarkan untuk bekerja bersama di musim 2024. Pada akhirnya Gresini berkenan menunggu keputusan saya yang begitu sulit di Honda. Mereka melakukan hal tersebut sekaligus perjudian menurut saya, karena saya tidak bisa menjanjikan apapun jika bergabung ke Gresini, bahkan juara di musim pertama saya bergabung, ujar Marquez. Marc Marquez sampai berkonsultasi dengan pihak Honda di Jepang untuk menyelesaikan keputusannya secara baik-baik. Ia membahas opsi terbaik bagi tim dan proyek masa depan Honda jika berjalan tanpanya. Pebalap asal Spanyol itu sebenarnya sudah menyiapkan opsi untuk rehat apabila tidak ada tim yang menawarkannya untuk bergabung di musim 2024. Namun peluang baru disodorkan oleh pihak Ducati Gresini yang rela menunggu keputusannya setelah keluar di Honda. Baby Alien julukan Marquez bahkan tidak menyangka tim yang dibela oleh adiknya Alex Marquez itu rela untuk menunggu keputusannya bergabung.